Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fedil Irham Muzaki, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 Offering D5 ingin mempresentasikan artikel kami mengenai strategi dan model bisnis digital marketing, kelebihan, kekurangan, dan cara efektif menerapkannya. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dela Citra Kristiarsa dengan NIM 2304 11608139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar Wahid dengan NIM 2304 11607441. Dan perkenalkan, nama saya Sekar Wahyu Ningtyas dengan NIM 2304116088585. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fahri. Dipersilahkan. Oke, yang pertama di sini ada abstrak. Abstrak itu digital marketing menjadi kunci persaingan di era digital, terutama pasca pandemi yang mempercepat transformasi digital. Penelitian ini menganalisis kelebihan, kekurangan, dan strategi efektif digital marketing, seperti personalisasi konten, analitik data, dan interaksi langsung, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara, penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pemahaman pasar digital untuk keberhasilan strategi pemasaran. Baik, selanjutnya pendahuluan disampaikan oleh rekan saya Delaya. Baik, pendahuluan. Pemasaran adalah upaya mempromosikan produk atau jasa pada konsumen dengan mengomunikasikan manfaatnya. Strategi pemasaran melibatkan perencanaan dan pemahaman fungsi, tujuan, serta faktor yang mempengaruhi pemasaran, baik secara tradisional maupun digital. Era teknologi menghadirkan digital marketing yang efektif karena jangkauannya luas, segmentasi pasar yang optimal, serta efisiensi biaya dan tenaga. Perkembangan teknologi memudahkan kebutuhan manusia, seperti belanja online, didukung oleh koneksi internet yang diakses oleh 196,71 juta penduduk Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Perubahan ini mengintegrasikan komunikasi pemasaran secara digital, menjadikan digital marketing bagian penting dari strategi pemasaran modern. Baik, selanjutnya ialah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami strategi dan model bisnis digital marketing pada UMKM di Indonesia. Dilakukan pada September sampai Oktober tahun 2024. Penelitian ini fokus pada kajian literatur dengan data dari jurnal, buku, dan laporan kredibel. Teknik analisis isi digunakan untuk menyusun gambaran mendalam mengenai konsep, sejarah, strategi, kelebihan, tantangan, dan tren pemasaran digital. Pendekatan ini relevan untuk menangkap dinamika digitalisasi yang cepat dan membandingkan temuan dari berbagai sumber, sejalan dengan metode analisis kualitatif yang menekankan validitas dan kelayakan data. Selanjutnya hasil penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, hasil penelitian. Tren penggunaan internet di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, untuk periode 2019 sampai 2020 tercatat sekitar 196,71 juta pengguna internet di Indonesia dari total populasi 266,91 juta jiwa atau setara dengan 73,7% dari total jumlah penduduk.
Angka ini menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kini terhubung dengan internet, menjadikannya pasar yang sangat potensial untuk strategi digital marketing. Maka, semakin besar peluang bisnis untuk mengimplementasikan digital marketing sebagai strategi pemasaran utama. Pergeseran perilaku konsumen yang semakin bergantung pada perangkat digital untuk mencari produk atau layanan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam dunia pemasaran. Baik, selanjutnya adalah tabel implementasi strategi digital marketing UMKM. Disajikan pada data terdapat 5 strategi digital marketing. Yang pertama, media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan persentase sebesar 80%. Yang kedua, SEO dengan persentase 55%. Yang ketiga, creator dengan persentase sebesar 60%. Yang keempat, email marketing dengan persentase sebesar 40%. Dan yang terakhir, iklan berbayar seperti Google, Facebook Ads sebesar 35%. Baik, selanjutnya disajikan tabel efektivitas strategi digital marketing. Dengan tabel menunjukkan yang pertama, strategi digital marketing media sosial seperti Facebook dan Instagram, efektivitas pada angka skala 9. Lalu yang kedua, SEO, Search Engine Optimization, dengan skala di angka 7. Yang ketiga ada Content Creator dengan efektivitas di angka 8. Selanjutnya ialah strategi digital marketing email di efektivitas angka 6. Yang terakhir ialah strategi digital marketing iklan berbayar seperti Google dan Facebook Ads dengan angka efektivitas 8. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pembahasan. Peningkatan penggunaan internet memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memanfaatkan platform digital dalam memasarkan produk mereka. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, digital marketing memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien, bahkan di lokasi geografis yang jauh. KV 2019. Sebanyak 80% UMKM di Indonesia telah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai platform utama pemasaran. Media sosial tidak hanya menawarkan biaya rendah, tetapi juga memungkinkan komunikasi langsung dengan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, 55% UMKM menggunakan SEO untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari, dan 60% lainnya mengandalkan konten marketing untuk meningkatkan perhatian audiens melalui konten informatif dan menarik. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, strategi digital marketing seperti media sosial, konten marketing, SEO, email marketing, dan iklan berbayar terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran merek, engagement, dan penjualan UMKM. Media sosial mendapatkan skor tertinggi dengan efektivitas 9 dari 10, dan kemampuannya membangun hubungan personal dengan pelanggan. Sementara konten marketing dan iklan berbayar masing-masing memperoleh skor 8 karena membantu meningkatkan otoritas merek dan menjangkau audiens spesifik menurut KP tahun 2019. Dengan pemanfaatan yang tepat, strategi digital marketing ini memungkinkan UMKM bersaing di pasar yang semakin digital, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong keberhasilan bisnis mereka. Baik, kesimpulan dari penelitian kami menunjukkan bahwa digital marketing telah menjadi strategi yang sangat relevan dan efektif dalam dunia bisnis modern, terutama bagi UMKM di Indonesia. Penerapan digital marketing memungkinkan UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peluang di era digital, UMKM di Indonesia perlu lebih aktif
aktif memanfaatkan strategi digital marketing, terutama melalui media sosial dan konten marketing, yang terbukti efektif dalam menjangkau pasar luas dan membangun loyalitas pelanggan. UMKM juga perlu mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas dan di mesin pencari serta manfaatkan iklan berbayar secara strategis guna menjangkau audiens yang spesifik. Agar lebih efisien, UMKM sebaiknya mempelajari analisis data pemasaran untuk mengukur efektivitas strategi yang digunakan, sehingga dapat melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan pasar. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan manfaatan teknologi digital, UMKM dapat memperkuat daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.